Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bertemu kembali tentunya bersama Ibu Arum. Di sini Ibu akan menyampaikan materi IPS terpadu mengenai ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kalian bisa melihat ada 4 gambar. Nah, keempat gambar ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan sub bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Dimana gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat ini saling berhubungan, ya. Gambar pertama itu adalah sebuah pelabuhan. Di situ adalah bongkar muat barang yang diperoleh dari kapal laut ataupun udara, ya, yang akan diangkut ke darat yang nantinya akan jatuh ke tangan konsumen. Kemudian di gambar kedua itu adalah alat transportasi udara, laut, dan darat yang akan mendistribusikan barang-barang dari satu titik ke titik yang lain. Ini bisa suatu negara atau suatu negara ke negara yang lain, seperti itu. Yang ketiga itu ada gambar barang ekspor dan impor, ada berjabat tangan, berarti ini ada kerjasama. Kemudian ada kapal laut, kemudian juga ada truk, ya. Nah, di gambar keempat itu ada lambang dunia, yaitu bendera negara-negara di dunia. Nah, kalau begitu, keempat gambar ini adalah berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan, yaitu tentang perdagangan internasional. Peta konsep untuk perdagangan internasional, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, kita akan membahas faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga, yaitu kita membahas tentang hambatan perdagangan internasional. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, kita akan membahas manfaat perdagangan internasional. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi sama jual beli di pasar atau di warung ataupun minimarket langganan Anda, seperti Alfamart, kemudian Indomaret, dan ada Hypermart. Nah, ini adalah jual beli yang berskala kecil. Jika tadi kegiatan jual beli yang berskala kecil, nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana kegiatan jual beli yang berskala besar? Artinya di sini berarti jual beli yang dilakukan antar negara atau dilakukan oleh banyak negara, yaitu negara-negara yang ada di dunia. Perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan dan coba kalian lihat barang tersebut diproduksi atau dihasilkan oleh negara-negara mana saja. Atau kalian bisa memperhatikan barang-barang yang kalian miliki di rumah, ya, itu kira-kira berasal dari negara mana. Nah, coba kalian pernah tidak berpikir bagaimana sih caranya barang-barang tersebut sampai ke tangan kalian atau sampai ke tangan konsumen. Nah, disinilah peran dari perdagangan internasional. Anak-anak, kita bahas ya, sebenarnya apa sih perdagangan internasional itu? Nah, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, Ibu contohkan misalnya negara Indonesia dan negara Australia. Nah, negara Australia ini penghasil pangan, yaitu berupa daging sapi yang terkenal kualitasnya. Nah, Indonesia itu penghasil kopi. Nah, negara Australia membutuhkan kopi. Negara Indonesia membutuhkan daging sapi yang berkualitas. Nah, antara Indonesia dan Australia melakukan pertukaran barang
daging dan kopi. Nah, inilah yang disebut dengan perdagangan internasional, di mana antara Indonesia dan Australia pastinya dengan terjadinya pertukaran barang ini memiliki tujuan, yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, itulah yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Paham ya? Faktor pendorong perdagangan internasional, ya. Yang pertama itu adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Setiap negara berbeda letak geografis, jadi tidak semua negara sumber daya alamnya itu sama. Contohnya kita Indonesia menginginkan kurma, di mana kurma itu tidak dihasilkan oleh Indonesia, sehingga kita harus membeli dari negara Timur Tengah, yaitu contohnya Turki. Nah, sehingga dari adanya pembelian ini maka terjadi perdagangan internasional. Yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Nah, ini akan berhubungan dengan output barang yang dihasilkan. Dengan kualitas SDM yang baik tentunya akan menghasilkan barang yang berkualitas pula, sehingga ini akan menarik minat dari para konsumen yang ada di negara-negara. Yang ketiga yaitu adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang teknologinya sudah canggih atau sudah berkembang bisa memproduksi barang dengan efisien. Sedangkan negara yang teknologinya belum canggih atau belum modern, maka sangat sulit bagi negara tersebut untuk memproduksi barang, karena nanti jatuhnya barang yang dihasilkan akan mahal. Sehingga ada beberapa negara yang memilih untuk mengimpor barang daripada memproduksi barang itu sendiri. Yang keempat adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Nah, di sini contohnya adalah Indonesia. Indonesia memiliki budaya yang amat kaya dari Sabang sampai Merauke, ya. Ibu contohkan misalnya adalah kita memiliki budaya batik, ya, terkenal di Pulau Jawa. Nah, itu banyak perkembangan atau inovasi-inovasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap batik tersebut yang dilirik oleh negara lain sehingga dibeli oleh negara lain. Nah, sehingga terjadi perdagangan internasional. Yang kelima adalah perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan perbedaan selera. Perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi ini akan menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Misalnya, harga barang di dalam negeri lebih mahal sehingga negara tersebut memutuskan untuk mengimpor barang dari luar. Perbedaan upah dan biaya produksi. Nah, dengan biaya produksi yang mahal dan nanti jatuhnya juga barangnya akan menjadi mahal. Nah, oleh karena itu negara tersebut lebih memilih untuk mengimpor barang daripada memproduksi barang karena barang yang dihasilkan atau biaya produksinya itu mahal. Kemudian perbedaan selera. Ibu contohkan misalnya Indonesia itu demam, ya, akan kebudayaan makanan dari Korea seperti itu. Nah, di Indonesia udah banyak makanan-makanan yang berasal dari Korea yang kita temukan seperti itu. Selain makanan juga ada dari fashion, ya, dari baju. Nah, dari baju ini juga misalnya dari gaya berpakaian, perbedaan selera, misalnya negara Singapura tertarik dengan fashion atau pakaian yang dihasilkan oleh negara Indonesia, sehingga Malaysia melakukan pembelian pakaian dari Indonesia sehingga terjadi pertukaran barang, sehingga disebutlah dengan perdagangan internasional. Nah, inilah 5 faktor pendorong perdagangan internasional. Kemudian di sini ada kegiatan perdagangan internasional. Nah, kegiatan perdagangan internasional ini ada 2. Yang pertama itu adalah kegiatan impor. Apa nih kegiatan impor? Kegiatan impor yaitu kegiatan masuknya barang dari negara lain ke dalam negeri.
Nah, pelaku dari impor ini disebut dengan importir ya. Negara kita itu seperti Ibu jelaskan tadi, dari kalian masing-masing pastinya memiliki barang-barang yang berasal dari luar negeri ya, yang kalian gunakan dalam kehidupan kalian ya. Nah, ini dari kendaraan, kemudian dari perlengkapan masak, baju, kemudian lampu, laptop ya, dan HP, dan banyak lagi barang-barang yang lain ya. Kemudian yang kedua ada kegiatan ekspor. Nah, kegiatan ekspor itu adalah kegiatan mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Nah, pelaku dari ekspor ini disebut dengan eksportir. Nah, kita contohkan misalnya kita mengirim barang atau menjual barang ke luar negeri. Nah, itu disebut dengan kegiatan ekspor. Nah, di sini banyak sekali ya, seperti yang tadi Ibu sudah tampilkan gambarnya. Itu salah satu contohnya adalah rempah-rempah. Kita kaya dengan rempah-rempah. Nah, ini kita mengirimkan rempah-rempah ini kepada negara-negara yang membutuhkan rempah tersebut. Kemudian banyak lagi ya, ada minyak goreng, kemudian ada kopi, ada teh, kemudian dari perikanan, itu hasil laut, kemudian hasil migas dan non migas, seperti itu ya. Banyak sekali barang-barang yang kita ekspor keluar, seperti itu. Nah, kalau begitu di sini coba diperhatikan, Ibu akan menampilkan barang-barang yang kita ekspor ke luar negeri. Nah, ini Ibu menampilkan video lagi ya. Mari kita tonton. 15 komoditas ekspor yang paling dicari. Yang pertama adalah tekstil. Indonesia menempati peringkat 3 ekspor di bidang tekstil. Adapun tujuan negara ekspor ini adalah yang pertama Amerika Serikat, kedua Jepang, ketiga Turki, kemudian yang keempat Korea Selatan, kemudian yang kelima Inggris, yang keenam itu adalah Cina, yang ketujuh adalah Malaysia. Kemudian komoditas ekspor yang kedua itu adalah elektronik. Nah, yaitu contohnya adalah polytron. Komoditas ekspor yang ketiga adalah karet. Daerah Indonesia penghasil karetnya adalah Sumatera Utara, Aceh, Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Negara tujuan ekspornya adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Singapura, dan Brazil. Komoditas ekspor yang keempat adalah minyak kelapa sawit. Daerah penghasilnya yaitu Sumatera dan daerah Kalimantan. Tujuan negara ekspornya adalah Rusia, Jepang, Cina, Bangladesh, India, Pakistan, dan Singapura. Komoditas ekspor yang kelima adalah kayu. Daerah penghasilnya adalah Sumatera dan Kalimantan. Tujuan negara ekspor kayu ini adalah Cina, Jepang, Arab Saudi, Belanda, Libya, Qatar, Jerman, dan Amerika Serikat. Kemudian komoditas yang keenam yaitu alas kaki. Ternyata Indonesia peringkat keempat produsen alas kaki dunia. Nah, negara tujuan ekspor dari alas kaki ini adalah Vietnam dan India. Komoditas ekspor yang ketujuh adalah otomotif. Indonesia memiliki manufaktur mobil terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Thailand. Negara tujuan ekspor yaitu Jepang, Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Jerman, Inggris, dan Italia. Komoditas ekspor yang kedelapan adalah udang lobster.
Indonesia menjadi negara eksportir produk udang paling besar di ASEAN dan memiliki kualitas terbesar di dunia. Negara tujuannya yaitu adalah Amerika Serikat dan Jepang. Komoditas ekspor yang ke-9 adalah coklat. Indonesia saat ini memiliki sekitar 1,6 juta hektar perkebunan coklat. Daerah penghasilnya adalah yaitu Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa Barat. Tujuan negara ekspornya yaitu Malaysia, Amerika Serikat, dan Singapura. Komoditas ekspor yang ke-10 adalah kopi. Di sini contohnya kapal api. Perkebunan kopi Indonesia wilayahnya kira-kira 1,4 juta hektar, di mana 873.000 hektar perkebunan robusta dan selebihnya adalah perkebunan Arabia dan penangkaran luwak seperti daratan tinggi Gayo. Negara tujuan ekspornya adalah Malaysia, Singapura, Qatar, Jerman, Aljazair, Dubai, dan Belanda. Komoditas ekspor yang ke-11 yaitu kulit. Tujuan negara ekspornya adalah Italia, Swiss, Singapura, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat. Komoditas ekspor yang ke-12 yaitu adalah ikan tuna. Negara tujuan ekspornya adalah Jepang, kemudian Cina, Amerika Serikat, Turki, Qatar, Dubai, dan yang terakhir adalah Inggris. Komoditas ekspor yang ke-13 ada batu bara, di mana negara tujuannya adalah India, Vietnam, Taiwan. Kemudian yang ke-14 yaitu komoditas ekspornya merupakan minyak atsiri. Nah, di sini tujuan negaranya adalah Italia, Prancis, Jerman, ada Belgia, ada Swedia, dan yang terakhir adalah Tiongkok. Komoditas terakhir yang paling dicari yaitu yang ke-15 adalah kayu manis. Tujuan negaranya adalah Amerika Serikat, Singapura, Dubai, dan Malaysia.